Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Kembali bersama Panjal Jaamu di episode pertama. Kemarin saya buka aja ya. Di episode pertama kita mewawancari Pak Abror tentang sepak terjangnya ketika mulai dari masa sekolah sampai mencapai puncaknya menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Kali ini Pak Abror pasti punya siklus yang bagai roda berputar, bagai orang bersepeda, di mana saat di puncaknya Pak Abror sudah mencapai titik kulminasi sebagai jurnalis di situ, sebagai pemimpin redaksi. Kemudian setelah menjadi pemimpin redaksi, menjadi direktur, memiliki ilmu yang lengkap untuk membuat atau membangun sebuah perusahaan media atau menjadi anak buah seorang owner atau pengusaha. Ingin Pak Abror buktikan bahwa ilmu yang didapatkan di Jawa Pos akan menjadi sebuah perusahaan yang minimal mirip atau menyamai. Apa betul? Berikut ini wawancara kami dengan Pak Abror. Silakan Pak Abror. Apa betul Pak Abror setelah lepas dari Jawa Pos kemarin di episode pertama cerita bergabung dengan Suara Indonesia? Apa langkah-langkah yang membuat Pak Abror, saya lihat Pak Abror tidak sukses karena apa? Akhirnya tumbang juga media itu. Kenapa itu Pak Abror? Ya karena banyak faktor ya. Saya waktu itu berpikiran begini, kita ini di perusahaan raksasa sebesar gajah, tetapi kita ini adalah ekor gajah, gitu. Saya ingat bahwa daripada menjadi ekor gajah, lebih baik menjadi kepala semut. Kita sok nyokot dewe, sok melayu nang dindi. Lebih baik menjadi kepala semut daripada menjadi ekor gajah. Karena itu saya ingin menjadi kepala semut. Semut ireng bisa? Semut ireng. Nyokotnya ya kan? Nyokotnya ngeket itu ya, keras. Kebetulan ada Mas Edi Rumpoko, putranya Pak Sugiono ya, punya modal. Ada Mas Haruna Sumitro waktu itu, dia berhenti dari DPR setelah satu periode. Kebetulan ya mempunyai modal investasi dari beberapa pejabat, sehingga kemudian kita bisa membeli mesin, menyewa kantor, peralatan, kemudian modal yang cukup untuk membeli kertas untuk beberapa bulan ke depan, dan kita perkirakan setelah itu iklan akan bisa membuat perusahaan kita ini jalan. Gitu. Sederhananya seperti itu ya, Bu. Akhirnya kita membuat Suara Indonesia, menghidupkan kembali Suara Indonesia itu punyanya almarhum Pak Sugiono di Malang. Yang kemudian ketika... Yang sebelumnya udah diambil oleh Jawa Pos Group kan? Kemudian dimatikan, menjadi Radar Surabaya ini. Ketika pada saat itu tuh ada demo besar-besaran tahun 98 ya? 98-99. Revolusi ya? Ya, reformasi. Jadi, reformasi ya? 2003 itu kita hidupkan lagi, dan menurut saya memang dari segi kualitas, dari segi produk, dari sisi nama oke. Ya, nama bagus karena kita ingin meng-Indonesia. Tetapi memang problem kita di persaingan media waktu itu ketika kita dihimpit oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Jawa Pos, kemudian Surya, dan ada Kompas. Memang akhirnya di pasar memang sulit. Modal besar waktu itu. Untuk berapa lama? Ketika itu kita perhitungkan, saya menghitung dengan untuk break even point itu, perhitungan saya setelah 1 tahun kita disubsidi, tahun kedua itu kita sudah bisa break even point itu antara pemasukan dan pengeluaran bisa seimbang. Artinya kita sudah tidak membutuhkan subsidi lagi dalam tahun kedua. Bisa mengelola sendiri. Karena kita sudah diberi investasi untuk membeli mesin. Karena problem waktu itu adalah problem di distribusi dan sirkulasi. Kalau pemainnya, wartawan dan... Saya kira waktu itu pemain-pemain kita, saya sebagai seorang pelatih yang semacam pelatih lah ya, manajer coach begitu, yang sudah pengalaman, kan saya tahu, arek iki mlayune Bu Antri, cocok untuk kanan luar. Ya, dibayar murah gelem. Wah, arek iki ngosek kok Seger Sutrisno, maine seperti di zaman Kembang Jepun lah. Kayak Kembang Jepun. Betul. Ya kan, wih ini arek iki jari Pak Barman spill iki, iya toh. Poros halang iki. Mbok Kak. Balik lewat dengkule wong kena misalnya. Model-model begitu kita kan tahu pemain-pemain itu. Betul. Jadi sobat, dulu Pak Abror ini perintis wartawan Jawa Pos di zaman era Kembang Jepun, era perjuangan, dan itu dijalani lagi dengan media baru namanya Suara Indonesia. Apa betul
dengan pemain-pemain baru yang itu Pak Abror tadi mengalami kesulitan walaupun pemainnya bagus? Karena tadi itu, ketika kita build up permainan mulai dari gawang, penjaga gawang, sampai Pola apakah sudah ya saya memakai 4-4-3, back saya bagus, gelandang saya bagus, tapi striker saya mandul. Karena Pak striker saya ini jari Pak Barmen, Pemasaran dia. man to man-nya ini jari Pak Barmen ditutno masih nanggone toilet ditutno. Pak Barmen itu tokoh sepak bola. Tokoh sepak bola nasional yang melegenda dan sampai sekarang masih getol dengan Asbab Salim. Asbab. Idul Fitri kita pasti Insya Allah kita selalu sholat kemarin dengan karena kita Dr. Jago. kemarin karena ada COVID kita Covid, enggak. ya. Jadi Pak Barmen ini kamu kan kalau memberi instruksi pada backnya man to man marking, kawalan nih masih nang toilet tuh enggak boleh bergerak. Striker saya ini di pemasarannya ini dikawal ini sampai ke toilet tidak bisa bergerak sehingga mati, nggak ada pergerakan yang bisa ini sehingga kemudian suplai dari kita ini juga nggak ada gunanya. Dan saya merasakan ketika sudah tahun ketiga itu investor sudah mengatakan bahwa kalau tahun ketiga ini kita tidak bisa BEP, kita nggak sanggup meneruskan Gulung tikar ya. koran itu. Padahal menurut saya dari segi produk kita sudah cukup bersaing. Tapi sekali lagi memang itulah ketika kita nyoba rute baru jamu, kita menganggap bahwa rute ini nanjak, awak dewe biasa nanjak pasti iso. Ternyata tidak seperti itu. Nanjak itu kan ada yang bukannya nanjak yang berkelok. Ada kelok kan. Ya kan? Tikungan tajam. Tikungan yang tajam. Ya kan? Langsung degek. Langsung berapa derajat. Tapi kan bisa jalan kaki Pak Bro. Ya nek nonton itu wis sampai wis loading aja nek ngono itu. Ini loading kan? Loading akhirnya wis numpak. Apa bedanya? Iya lah Nuntun sepeda sama enggak ada loading. nilainya. Toh nggak sampai COT ya? Betul, yang kita tarik kan COT. Artinya kalau kita jogging itu kan kalau 10K ya 10K lah meskipun kita yang penting waktunya masuk kan. Masuk dan medali. Modelnya medali yang penting itu yang bisa kita banggakan. Iya, Tapi kalau loading ngenteni kijang wah ya buat apa kita? Kalau nuntunnya sambil lari nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nuntunnya iya menggos-menggos ya toh. Berarti logis ya ketika. Ya artinya kalau biasanya kalau camu kan camu naik sepeda, ini sepeda naik kita ya toh. Gotong sepeda ya toh. Bukan malu ya. Saya mengakui bahwa memang modal memang tidak cukup sehingga kemudian akhirnya tutup. Tetapi alhamdulillah ketika itu memang akhirnya saya masih mendapat tawaran. Ketika saya waktu itu kepada manajemen teman-teman kita para pemodal ini saya bilang tahun ketiga ini memang tahun paling krusial dalam industri koran itu. Dan itu udah estimasi Pak Abro. Ini bakal paling 3 tahun itu terus atau selesai di 3 tahun. 3 tahun itu. Kalau 3 tahun itu investor masih mau menambah lagi untuk 1 tahun, insya Allah kita bisa masih bertahan bisa di tahun keempat. Stop lah. Tapi investor rupanya kehabisan modal sehingga kemudian dihentikan. Jadi berhenti. Tetapi ketika saya berhenti ya saya pulang aja itu. Sudah kita teman-teman dikasih pesangon seperlunya, secukupnya. Setelah kita istirahat dulu nanti kalau ada kesempatan kita kumpul lagi. Cara psikologis sebagai mantan pimpinan di media besar, kondisi seperti itu apa yang dirasakan Pak Bro? Ya memang sedih Pak. Terjun ini kayak dengan hidup itu terjun bebas atau? Istri saya selalu mengatakan 2 hal. Ketika saya memutuskan keluar dari Jawa Pos, istri saya sama lah, nyonya kita saling kenal. Di Cowas juga di grup mereka orang-orang yang hebat yang mendukung kita. Memang saya sedih kan karena seolah-olah melahirkan anak yang tidak bisa terus hidup. Dan memang waktu itu saya jatuh ke titik yang nadir, 0 itu ya artinya karena saya habis-habisan. Ya mohon maaf kamu tahu ketika saya berhenti dari Jawa Pos masih ada BMW di sini. Ya kan? Ada. Untuk gagah didik lah. Ya untuk gagah. Tapi akhirnya kan BMW saya jual juga karena untuk modal itu. Gitu. Tapi akhirnya juga itu tidak bisa menyelamatkan juga dan memang kita berada pada titik nadir, titik 0. Tetapi alhamdulillah kita tadi itu kamu pengalaman jaringan kita yaitu kemudian pertemanan kita membuat suatu ketika saya dipanggil oleh teman kita yang sekarang dia baru saja diangkat menjadi duta besar
berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Singapura. Surya Pratomo, Mas Tommy. Mas Tommy Sompas ya. Pimretnya Kompas. Mas Tommy itu kalau nggak saya pernah sama saya di Piala Dunia. Dia wartawan olahraga juga. Ya. Dia wartawan olahraga. Seorang penulis olahraga yang hebat juga. Jadi ternyata di dalam ayat surat Ali Imran salah satu ayat yang sekian itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu adalah rahmat dan ilmu. Ya betul ya Pak Abro. Betul. Dan Pak Abro mendapatkan rahmat sekarang ini ya. Insya Allah begitu. Dan ilmu yang didapat, ilmu baru maupun ilmu lama akan dikombinasikan dalam di situasi yang baru. Iya. Itu gimana rasanya Pak? Jadi saya ditelepon sama Tommy. Ya karena kita satu angkatan ya, saya manggil Tommy, tapi karena sekarang dia Dubes ya, saya menyebutnya Pak Dubes. Saya ditelepon. Abro katanya lo berhenti. Iya Tom, ada kerjaan tuh gue. Asal lu mau aja, dia bilang gitu. Jakartean ya. Iya, terus Tommy bilang, udah gini, nomor lo gue kasih ke teman gue, namanya si ini, nanti dia ngubungin lo. Gak lama kemudian saya dihubungi seseorang, namanya adalah Rusdi Amral. Dia adalah wartawan Kompas yang ditugaskan oleh Kompas untuk mengelola harian Surya. Karena Surya ini kan anak perusahaannya Kompas. Ya. Di situ Rusdin menelpon saya, kemudian Mas saya Rusdi, oh ya Mas gimana? Ngobrol-ngobrol, oke lah nanti besok saya ke Surabaya kita ketemu. Maka saya ketemu Rusdi dan Rusdi mengatakan Surya ini akan dibenahi dan dia membutuhkan orang baru dan dia menawari saya. Itu. Saya mengatakan saya harus pamit ke orang tua saya karena ibu saya masih ada di Tandes. Saya izin ke istri juga karena ini saya juga harus mendengar pandangan istri kalau saya masuk di koran yang notabene lawannya Jawa Pos gitu kan. Kemudian saya pulang, saya sampaikan ke istri, istri bilang saya support aja, tapi coba tanya ke ibu di Tandes kan. Saya selalu pulang ke Tandes dan saya sampaikan, Bu, aku oleh penggawean ini, Surya ini. Awan arus deras. Iya, nah ibu ini kan namanya juga orang tua gitu. Ya wes engko sih tenono sih aku tak istiqoroh gitu. Rupanya ibu dengan istiqoroh itu tanya-tanya kan ada Mas Husnun kakak saya juga yang di Malang Pos, adik saya Hadi almarhum Hadi Mustafa juga di Jakarta. Rupanya ditanyai opo iki Surya iki opo. Akhirnya ketika hari yang saya dijanjikan itu saya ke Tandes lagi ke ibu, saya salaman. Ya apa Bu? Katanya ibu ngene. Iku temen tak jare adikmu iku, jare masmu iku korane wong keseretan. Ibu saya ini orang desa kalau menyebut Kristen itu keseretan. Keseretan, iya. Korane wong keseretan. Sangat fanatik. Fanatik lah, kita tahu ibu kita, orang tua kita. Pak Mas Duki seperti Ridho Walaiden. Iku korane wong keseretan kurang srek. Ya. Wong tua. Korane wong keseretan. Iya. Ya, saya tahu pasti ini masukan dari Hadi sama Mas Nun karena pasti ditanya mereka berdua kan. Saya jawab begini, Mi, Bu, kan kata almarhum bapak itu, awak dewe nek dadi iwak itu masih nyegur nanggone segoro asin, iwak gak dadi asin, kan begitu. Ya. Kita masuk di air laut itu tidak menjadi asin, kita tetap mempertahankan gurih di tubuh kita. Ada arah supaya juga warna muslimnya ada, karena dia ada di Jawa Timur ya. Dan guru saya ada di situ, Mas Ansori Tayyib. Kiai Haji Ansori Tayyib, guru saya juga masih saudara sama kita, saya juga. Ya, beliau dari Madiun. Bu Ansori Tayyib itu masih keluarga Sewulan sama saya. Jadi masih keluarga. Ada Pak Ansori Tayyib di situ. Akhirnya kemudian ibu saya meridhoi. Boleh. Kon pirang tahun nyambut kayak itu? Ya, dikontrak 3 tahun. Akhirnya saya masuklah di Surya dan alhamdulillah Pak Mu di Surya ini, karena ini hanya 100 meter kantornya dekat dari sekali dengan rumah. Dari rumah 100 meter. Saya tiap maghrib bisa pulang, sholat jamaah sama anak saya di masjid, kemudian saya bisa ngajar ngaji. Habis sisa saya bisa lanjut di Surya. Dan di Surya itu Jamu, itu kantornya 4 lantai. Lantai kelima akhirnya atas izin Pak Ansori Thayyib yang waktu itu sudah menjadi komisaris, saya mengusulkan dibangun musola. Sampai sekarang ada musola namanya Nurus Syamsi. Nurus Syamsi itu cahaya matahari, Surya. Istimewa, ya. Itu di situ ada masjid di situ. Surya. Kita bikin Jumatan,
kita bikin pengajian pada karyawan-karyawan kita yang Muslim, tetapi yang Katolik tetap ada misa. Yang jelas ada mewarnai tentang dakwah ya. Alhamdulillah di situ Jam. Ada ya. Jadi itu tantangan yang menurut saya asik juga itu. Jadi saya didatangi oleh Agung Adi Prasetyo, CEO-nya Kompas waktu itu. Jadi Kompas itu melakukan eksperimen menurut saya. Dan itu saya tulis di disertasi saya, karena saya menulis disertasi dokter saya itu mengenai Jawa Pos dan Kompas, studi komparatif perbandingannya. Kompas ini ingin, karena dia disebut sebagai komando pastor, ya kan, dianggap didiskreditkan di kalangan Islam, makanya kemudian Pak Yakob itu sebagai orang Katolik, dia mengangkat seorang pimret Muslim, Surya Pratomo. Ya. Tetapi CEO-nya Katolik, Agung Adi Prasetyo, dipadukan sama. Ya, ya. Itu yang ingin dia terapkan juga di Surya. Mengangkat saya sebagai pimret, kemudian di situ direkturnya ada Mas Gito, ada Mas Hari, semua itu orang-orang Katolik. Nah, kemudian dari situlah Kompas ini ingin mendapatkan kredibilitasnya juga di kalangan umat Islam. Gitu. Jadi bukan misionaris ya, bukan misi Katolik. Iya. Ya, Tetap jurnalistik yang diangkat. ya tetap misi jurnalistik. Jadi Kepentingan publik ya. betul, Kompas itu kan, itulah yang kemudian saya alami di Kompas itu begini ya, bedanya sehingga kemudian kenapa Jawa Pos itu kemudian mengambil alih di etape-etape akhir itu lebih besar dari Kompas, melejit. Karena yang namanya DNA-nya Jawa Pos itu dari Pak Dahlan itu menetes ke seluruh anak perusahaan ke seluruh Indonesia. Ya. Kita punya JPNN, ya kan? Ya. Tulisannya Abdul Muiz, laporan dari Kuala Lumpur bisa ada di Surabaya, dan bisa ada di Papua, bisa ada di seluruh Kalimantan, di seluruh Indonesia. Karena kita punya JPNN, Jawa Post News Network. Dan itu juga kemudian meringankan teman-teman di daerah karena biaya beritanya tidak terlalu besar. Tapi di Kompas kamu, apa bisa beritanya Kompas, Surya Pratomo dari Piala Dunia diambil oleh Surya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu profesional kan sebenarnya. Tapi itu yang membuat saya frustasi. Karena bagi seorang Abdul Muiz nggak mendapatkan royalti. itu urusan akhirat. Totalan akhirat. Ya, gitu. Roke batin. Bagian apa rezeki akhirat. Iya, rezeki akhirat. Ya udah. Tetapi itu saya melihat bedanya di situ Jamu. Kenapa saya mengatakan ini? Saya bertemu Pak Yakob. Dipanggil sama Pak Yakob. Saya didoktrin, Kompas itu begini, Surya begini, grup kita ini seperti ini. Ya, bagaimana Anda akan menjadikan Surya di Jawa Timur? Saya mengatakan, Pak Yakob, Kompas itu sudah diakui kualitasnya, quality newspaper. Kenapa di Jawa Timur kalah dengan Jawa Pos? Jawa Pos itu berbicara dengan bahasa Jawa Timur, ya kan, sederhana, dialek kedaerahan, tetapi isinya tetap ada. Kompas tidak, Kompas itu seperti orang kuliah kan, ya. Tinggi bahasanya, berat, ilmiah. Nah, tetapi isinya berkualitas. Kalau dipadukan Kompas dengan Surya ini, kualitasnya Kompas, tetapi bahasanya adalah bahasa Surabayaan, kita akan bisa bersaing dengan Jawa Pos. Itu konsep saya, Pak. Tetapi itu saya sampaikan juga kepada Surya Pratomo sebagai pimret, kepada Agung Adi Prasetyo sebagai CEO. Saya ingin supaya Surya ini menjadi Kompasnya Jawa Timur. Ya, tapi ada beberapa persen yang bisa dijalankan. Atau sama sekali tidak berjalan. Bisa berjalan. Saya sebagai pemimpin redaksi, saya menulis kolom tiap minggu, dan saya berhasil membawa seorang penulis dari Amerika namanya Janet Steele. Janet Steele ini orang Amerika dari Washington, University of Washington di Washington. Dia seorang ahli jurnalistik dan ahli sejarah jurnalistik di Amerika. Dia melakukan riset di Indonesia untuk meneliti majalah Tempo. Dan kemudian beliau, Janet Steele ini berkeliling ke seluruh Indonesia, mewawancarai pimret-pimret untuk menggali mengenai jurnalisme di Indonesia. Dan kebetulan ketika datang ke Surabaya, bertemu saya, kemudian bersahabat Janet ini dengan saya. Jadi di Surabaya saya undang ke rumah di sini. Makan malam di sini dengan istri saya, menjadi sahabat. Anak-anak saya waktu masih kecil-kecil ya, Sydney masih SD, Jordan masih kecil-kecil. Tapi mereka senang, Janet bisa bahasa Indonesia, anak-anak saya belajar bahasa Inggris.
Singkat cerita, Janet ini kemudian saya minta menjadi penulis Di Surya. di Surya. Dia mengatakan, saya nggak bisa nulis setiap minggu. Saya seorang akademisi. Ada nilai jual menghadirkan Janet? Ada. Karena naik? karena waktu itu begini kamu. Ketika Janet tidak mau menulis, Janet ini uniknya orang Amerika itu begitu. Dia menulis email ke saya tiap hari setelah dia balik ke Amerika. Dan begitu saya balas, dia membalas ceritanya itu panjang. Saya bilang, Janet, you have to write a column every week, weekly column in Surya. No, I can't. Dia bilang, saya nggak bisa. Why? Because I'm an academic. I'm not a writer. I'm not a journalist. Not like you. I'm an academic. I'm a teacher. I'm a lecturer. Saya bilang, what's the problem? Saya bilang itu. Problemnya adalah seorang akademisi like me, we cannot write quickly, not like a journalist. Tapi saya bilang begini, Janet, tetapi kenapa ketika Anda menulis email kepada saya, Anda bisa menulis panjang, cukup panjang. You write it every day. You know, when you write an email to me, and then I answer, I respond, you respond quickly, and your writing was good, and also it's nice and interesting. Dia bilang apa? Ya karena saya bercerita mengenai hal yang ringan. Justru, That's it. Justru yang menarik. Justru tulisan-tulisan Anda yang ringan itu yang akan menarik. Maka sejak itu saya mengatakan the column will be email from America. Jadi email dari Amerika bersama Janet Steele. Ya. Akhirnya setiap minggu Pakmu, itu Janet Steele menulis kolom namanya email dari Amerika dan dia menceritakan hal-hal yang ringan. Misalnya begini, Janet ini mempunyai adik yang menjadi Pimret. Adiknya namanya Bayard panggilannya di Philadelphia. Bapaknya Janet ini seorang angkatan laut, ya. Dia kru kapal selam pertama di Amerika, namanya kapal selam nuklir pertama, Nautilus namanya di Amerika. Saya bilang, itu kalau Anda ceritakan, if you write about that every week, you will be very famous in Surabaya. Really? Yes. Tiap hari, kalau hari Minggu, Sabtu saya email Janet, what's the story? Dia bilang, what do you think? Apa saja? Saya bilang, give me a list. Dia memberi list ini. Okay, you write about your father. Diceritakanlah bapaknya. Dan itu banyak penggemarnya. Jamu, setiap minggu. Cuma kenapa Pak Abro? Selama Pak Abro berapa tahun di Surya? 2 tahun saya. 2 tahun belum bisa mengatur misalnya. Maaf, ketika Pak Abro di Surya, saya masih di Japos kalian, di grup ya. Saya keliling ke grup Japos. Bagi saya sebagai kompetitor ya, Pak Abro ada di sana gitu kan. Di pihak Japos tidak melihat itu sebagai lawan yang berat. Betul. Kenapa Pak Abro? Yang ada di dalam situ. Karena tadi itu ada akhirnya diadu sama Radar Surabaya. Itu yang saya bilang ada trapnya. Kan saya tahu persis triknya Pak Dahlan. Dan ini sudah saya kasih tahu. Tapi waktu itu ambisi Pak Abro untuk mengimbangi head to head dengan Jawa Pos. Karena itu kemudian kan saya meng-hire Janet ini, dan Janet ini kita bayar murah Pak Mude karena persahabatan dengan saya. Dan itu Janet itu dia bukan menemukan, dia adalah ahli jurnalisme sastrawi. Kenapa dia meneliti Tempo? Karena Tempo itu adalah pioneer atau pemula yang jurnalisme Indonesia yang memperkenalkan jurnalisme sastrawi, jurnalisme literer. Tempo. Janet ini ahli di situ, dan Janet ini melatih wartawan-wartawan Surya dan Free itu mengenai penulisan jurnalisme sastrawi. Sebenarnya ini istilahnya saya membangun pondasinya sudah cukup kuat. Tinggal tadi itu ketika kita head to head di lapangan, striker lawan striker harus berani duel. Nah itu yang tidak saya merasakan bahwa Jawa Pos merasa tidak terganggu oleh kita. Karena memang kita tidak head to head. Kita ngambil pangsa di bawahnya. Oke, sobat. Itulah pengalaman Pak Abror ketika punya pengalaman yang banyak di perusahaan besar sekelas Jawa Pos. Tetap Pak Abror belum bisa mengatur bagaimana mendongkrak sebuah media
Yang pertama adalah Suara Indonesia, kemudian Surya yang notabene ingin dinaikkan oleh Pak Abror bisa mengimbangi Jawa Pos. Saya kira break sejenak, kenapa Pak Abror ketika sudah punya pengalaman yang dikatakan orang Jawa Pos, Pak Abror itu paling pinter, Pimret paling pinter di Jawa Pos, tapi beliau selalu menghadapi kendala-kendala untuk mengimbangi Jawa Pos. Ikuti bersama Pancal Caamu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu.